Sudah mulai jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Suberjo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Suberjo, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan beserta perwakilan murid-murid SDN Suberjo yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara identifikasi sumber daya atau aset sekolah SDN Suberjo. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah sekaligus doa. Yang keempat, diskusi. Dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sujina. Kami persilakan. Mohon izin hadirin dimohon berdiri.
acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah sekaligus doa. Kepada Bapak Sujat SPD SD MSI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri Sumberan yang saya hormati. Sumberan, mari terlalu lama di Sumberan Pak, 15 tahun. SD Sumberjo yang saya hormati, Bapak Koramil, Bapak Polisi, Bapak Komite, Bapak Perangkat Desa, Pak Bayan, dan para tamu undangan, wali murid, yang kula hormati. Yang ingin saya sampaikan untuk kali ini adalah bahwa kita mari bersyukur Bapak Ibu karena kita bisa melaksanakan tugas yang sangat mulia ini dengan keadaan yang sehat walafiat, yaitu identifikasi sumber daya atau aset sekolah dan pemanfaatannya. Kula rumaos trenyo Bapak Ibu dene panjenengan kersa rawuh wonten ing papan panggenan menika sinaosa undangane mendadak Ibu ya. Niki terus terang mawon kepentingane sekolah SD Sumberjo nggih, terutama kebutuhan guru penggerak Pak Muntoro yang sudah saya sampaikan kemarin itu, bahwa Sumberjo itu kemarin yang masuk guru penggerak itu ada 2, tapi yang satu sudah pindah, tinggal Bu Win saja yang di sini. Dan program ini harapan dari pemerintah adalah Bu Win ini nantinya menjadi guru penggerak, artinya adalah yang bisa bergerak-gerak dan menggerakkan. Istilahnya saiki iku pendidikan itu aneh-aneh Pak Bayan, mboten kados mben. Dan iki niku pripun wae zamane ngeten ya diikuti mawon. Sebenarnya pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang istimewa Mas Reza, karena walaupun jumlah pesertanya hanya sedikit, tetapi ini adalah merupakan sesuatu yang luar biasa. Tidak pernah rapat di sini dihadiri oleh Pak Koramil juga pernah, Pak Bayan juga nggak pernah, tapi kali ini kehadiran Pak Polisi, Pak Koramil, Pak Bayan, Pak Perangkat, dan Bapak Ibu Wali Murid, terus Pak Komite sungguh menjadi warna yang berbeda. Dan insya Allah nanti rapat hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang membanggakan, yang bisa bermanfaat bagi anak didik kami, bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Saya hanya menyampaikan ini saja. Selebihnya nanti akan dipandu oleh Bu Winarsih. Dan insya Allah saya juga masih tetap berada di antara panjenengan sedoyo. Nanti kita terbuka saja Pak Muntoro, seperti kalau kita diskusi waktu masih sekolah itu loh, bebas terbuka saja, tidak usah
ada rasa bekewuh ataupun rasa malu, ya termasuk Bu Guru ngaji, ya biasa mawon, ini bukan suatu hal yang luar biasa, tapi biasa mawon. Kita nanti bersuara menyampaikan aspirasi yang insya Allah aspirasi panjenengan sedaya mungkin sakit bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti harapan kami rapat hari ini sakit berlangsung kanthi sae pikantuk hasil ingkang murakabi. Wow, karo ndonga nggih. Iki ya petinggi ya modin wae ya. Sekaligus. Monggo sami-sami sareng-sareng ngunjubaken asta manunggulaken jonggo sekedap mawon minangka tanda syukur dumateng Gusti Allah Taala supados musyawarah utawi diskusi udah menika saged lumampah kanthi sae boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Ila kadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa hamdan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tuzilu min al-ajal muslim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Semadan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa jadi monggo pinarang kanthi dunya. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu diskusi yang akan dipimpin oleh calon guru penggerak kepada Ibu Winarsi SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sujat SPD DMSI selaku Kepala Sekolah SD Negeri Suberjo. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang ini dari berbagai aktor serta anakku perwakilan dari
perwakilan murid SD Negeri Sumerjo yang senantiasa kami sayangi dan kami banggakan. Betul sekali apa yang telah disampaikan kepada Pak Sujat tadi, bahwasanya kami merasa sangat senang sekali pada hari ini karena walaupun undangan yang kami haturkan kepada panjenengan itu sangat mendadak seperti itu, tapi panjenengan pada hari ini bersedia hadir memenuhi undangan. Nah, terima kasih sekali Bapak-bapak dan telah meluangkan waktu panjenengan menghadiri acara ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmat kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita bisa berkumpul bersama pada kesempatan yang baik ini dengan tidak ada kekurangan satu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, perkenalkan, ya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Minarsi, SPD, guru SD Negeri Sumerjo, guru kelas 5, ya. Dan saat ini merupakan calon guru penggerak dari Kabupaten Pati angkatan 7 seperti itu. Nah, di angkatan 7 di Kecamatan Jagani ini ada 3 orang. Okay. Salah satunya adalah saya. Berkaitan dengan program guru penggerak yang saya ikuti Bapak Ibu, ya, kurang lebihnya sudah berjalan 7 bulan. Ya, ini sudah mencapai penghujung seperti itu karena di dashboard saya sudah menunjukkan 93%. Artinya tinggal 7% lagi untuk menuju finish seperti itu. Okay. Dan di akhir modul ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan aksi nyata modul 3.2, yaitu identifikasi sumber daya atau aset sekolah serta pemanfaatannya beserta seluruh warga sekolah dan juga elemen-elemen yang terkait. Oleh karena itu, kami mengundang panjenengan semua dalam diskusi ini karena kami rasa panjenengan inilah aktor-aktor yang terkait, ya, yang merupakan elemen terkait dari sekolah kami seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kami akan menayangkan video terlebih dahulu, ya. Apa yang ada dan apa yang bisa kita. Nah, sebagai pengantar kami akan menayangkan video terlebih dahulu. Monggo panjenengan. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya, itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasinya. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu,
kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup, Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya, Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini, Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas, Bu. Kita susun jadi panggung itu bisa, Bu. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa, Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah, Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga, Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa, Bu. Terus pita itu ada, Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan, Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga punya ide, Bu. Untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan kaligrafi yang untuk rumah-rumahnya, dan bisa kita susun juga bunga-bunga di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau masih sedikit repot sih kita menggunakan karton dan anak-anak sendiri yang warnai. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa, Bu, itu, Bu. Mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Itu tadi sebagai pengantar Bapak Ibu ada 2 video. Yang pertama itu adalah pemimpin dengan berpikir berbasis kekurangan seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah gaya pemimpin yang memiliki pemikiran yang berbasis aset atau kekuatan seperti itu. Jadi kalau ada jadi kalau kita memiliki pemikiran berbasis kekurangan, kita itu tidak akan bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita, program-program kita seperti itu. Yang ada hanyalah anggapan bahwa kita itu kesulitan, kemudian pesimis seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk video yang kedua tadi adalah kebalikannya, yaitu berpikir berbasis aset atau kekuatan. Nah, dengan berpikir berbasis aset atau kekuatan itu, maka hal yang dirasa tidak mungkin ini akan menjadi mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi tujuan diskusi kita kali ini ya JGP nanti
saya mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti ini Bapak Ibu. Nah, sekolah merupakan sebuah ekosistem pendidikan yang di dalamnya terdapat faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik itu unsur yang hidup seperti kepala sekolah, guru-guru, murid, penjaga sekolah, OPT, warga sekitar seperti ini, dan juga unsur abiotik atau tidak hidup seperti keuangan, sarana prasarana, lingkungan alam, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, dari beberapa sumber daya yang ada di sekolah tentu memiliki kontribusi dan hubungan untuk membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas jika dikelola dengan tepat. Nah, ini kita pinjam dari kerangka Green dan Haynes tahun 2016 bahwasanya ada 7 aset atau modal utama dalam sebuah sekolah. Yang pertama adalah aset manusia, yang kedua aset sosial, kemudian aset fisik, lingkungan alam, aset agama dan budaya, aset politik, dan juga aset finansial. Nah, ketujuh aset ini nanti bisa ditambahkan apabila masih ada yang perlu ditambahkan sebetulnya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan 7 aset ini ya, 7 aset yang dimiliki oleh SD Sumberjo ini dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan seperti itu ya. Yang pertama adalah aset manusia Bapak Ibu. Minta tolong Pak Sus untuk mencatat sendiri, notulen ya Pak Sus ya. Yang pertama adalah aset manusia. Modal manusia tersebut terdiri dari kepala sekolah, pengawas, guru, orang tua, kemudian ada wali murid, masyarakat sekitar seperti itu. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu, modal manusia apa yang dimiliki oleh SD Negeri Sumberjo ini untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita? Ya, yang pertama tentu saja kepala sekolah nih. Bapak kepala sekolah merupakan aset manusia yang notabene Bapak kepala sekolah kita ini pendidikannya adalah S2 gitu ya. Kemudian juga sebagai ketua sebagai K3S, tentu saja dengan kebijakan-kebijakan beliau bisa memberikan atau membuat program-program yang bermanfaat untuk bisa meningkatkan pembelajaran seperti itu. Kemudian berikutnya aset manusia berikutnya baik, silakan. Yang kedua, kita ya sebagai guru berbagi ilmu kepada guru lain dan mengembangkan potensi murid agar bisa lebih berkembang. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Eni. Yang kedua adalah guru-guru tentu saja ya, merupakan aset manusia yang dimiliki oleh SD Negeri Sumberjo. Nah, guru-guru kita ini banyak yang memiliki potensi-potensi seperti itu ya. Mungkin Bu Ani ini bisa mempunyai skill atau keahlian dalam bidang menganyam. Nah, itu nanti bisa dipergunakan untuk melatih mendidik anak-anak kita, Bu Ani. Dan karena kemarin sudah ada hasilnya seperti itu, SD kita memperoleh juara 1 anyam ya pada lomba FKS 2 tahun kemarin. Nah,
seperti ini bisa digunakan untuk selanjutnya bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian selain guru-guru, ya, selain Bu Ani, mungkin juga Bu Jin, ya Bu Jin dengan kompetensinya menyanyi seperti itu, ya. Nah, seperti itu juga bisa digunakan. Kemudian, apalagi kira-kira Bapak Ibu untuk model manusia? Siswanya, ya, betul sekali Pak Mun. Mungkin Pak Mun ada yang bisa disampaikan. Terima kasih. Untuk sumber daya manusia yang berikutnya adalah siswa sendiri, karena kemajuan satu sekolah apalagi bangsa dan negara ini adalah tergantung pada anak-anak. Jadi dengan meningkatkan kualitas siswanya ini adalah kerjasama, dibutuhkan kerjasama juga dari guru, juga siswanya sendiri, juga wali murid, sehingga nanti bisa menciptakan siswa-siswa yang berkualitas. Kami sendiri selaku komite berharap agar di SD Suberjo ini mempunyai program untuk menyiapkan siswa-siswa dalam agenda untuk mengikuti perlombaan-perlombaan. Jadi saya kira setiap guru pasti tahu kemampuan siswanya. Jadi semua siswa itu pasti punya kelebihannya masing-masing. Ada yang mungkin di bidang matematika, IPA atau bidang yang lain, sehingga guru-guru bisa lebih spesifik mungkin mengadakan program ekstrakurikuler atau persiapan khusus untuk mendidik siswa atau melatih siswa untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada, sehingga dengan seperti itu maka akan lahirlah siswa-siswa yang berkualitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Muntor atas masukannya. Betul sekali, aset manusia yang dimiliki oleh SD tentu saja adalah murid-murid kita. Oleh karena itu hari ini saya mengundang perwakilan dari murid-murid kami, yaitu Mbak Inaya dan Mas Niko, ya, sebagai wali wakil dari murid-murid kita. Betul sekali bahwasanya murid itu ada menurut Ki Hajar Dewantara, ya, adalah seperti hanya benih-benih, ya. Mereka itu tidak tumbuh sebagai seorang benih yang berbagai macam benih, sehingga seorang guru itu hendaknya bisa memupuk kemudian merawat benih-benih itu tadi sesuai dengan kodratnya seperti itu, ya. Jadi misalnya anak ini itu benih jagung, maka seorang guru harus bisa merawat, kemudian selayaknya ini adalah jagung, ya. Misalnya mengairnya seperti apa, memupuknya seperti apa, seperti itu. Jangan harap ini jagung bisa diharapkan tumbuh menjadi padi seperti itu. Jadi betul sekali bahwasanya anak-anak kita ini adalah anak-anak yang memiliki kodratnya sendiri, ya. Berbagai macam potensi yang mereka miliki. Jadi guru-guru hendaknya bisa menggali potensi-potensi tersebut, ya. Kemudian untuk pemanfaatnya sekarang, nah, kalau sudah ada anak-anak kita yang berpotensi seperti ini, kira-kira pemanfaatannya seperti apa untuk meningkatkan pembelajaran? Mas Niko, Mbak Naila, mungkin ada yang bisa disampaikan apa yang sekiranya bisa dilakukan ini untuk teman-teman atau adik-adik kelasnya? Bisa rajin belajar dan bisa mengeluarkan potensi prestasi dan bakat-bakatnya untuk teman-teman. Sudah. Terus ada yang bisa disampaikan? Saya akan mengajarkan prestasi-prestasi saya kepada adik-adik kelas saya agar mereka dapat menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Baik, hebat sekali, ya, ini dari Mbak Nela dan Mas Niko. Jadi nanti yang bisa
dilakukan bisa menularkan pengetahuannya, keterampilannya yang sudah diperoleh, kemudian pengalamannya kemarin, begitu nggih. Bapak Ibu, ini Mbak Naila ini merupakan juara 1 lomba TIK Islam, kemudian tingkat kecamatan. Kemudian Mas Niko juga adalah pernah menjuarai Kitoba tingkat kabupaten yang mewakili ke tingkat provinsi di Boyolali tahun kemarin. Kemudian masih ada lagi lomba bercerita bahasa Jawa seperti itu, lomba juara 1 lomba bercerita bahasa Jawa. Dan sebenarnya masih banyak lagi siswa-siswi kami yang berpotensi berprestasi seperti itu. Nah, nanti bisa kita gunakan atau dimanfaatkan untuk menularkan pengalaman-pengalaman tersebut kepada adik-adik kelas atau teman-temannya seperti itu gitu pemanfaatan. Nah, untuk model manusia yang lain mungkin ada lagi Bapak Ibu, mungkin dari Bapak komite atau dari, nah ini di sini sudah hadir perwakilan dari wali murid, ada Bunda Mbak Mas Faza mungkin ya. Dari wali murid kita sendiri ini Bapak Ibu ya, yang notabene masyarakat di Desa Sumberjo ini juga memiliki banyak sekali potensi. Nah, tentu saja hal tersebut bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SD kita. Nah, contohnya ini Bunda Mas Faza mungkin ada ya. Untuk saya mewakili orang tua, untuk keterampilan di saya mungkin bisa untuk dipelajari di sekolah juga, untuk membuat buket bunga, untuk parcel, untuk memasak, mungkin dari masakan yang di luar masakan Jawa seperti itu. Bisa kalau ada waktu luang mungkin ada ekstrakurikuler apa itu bisa dimasukkan. Saya bersedia untuk mengajari mungkin sedikit saja. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ini ada perwakilan dari wali murid yang sudah bersedia seperti itu untuk mengajarkan anak-anak kita tentang keterampilan yang dimiliki. Tentu saja nanti selain Bunda Faja ini masih ada banyak lagi potensi-potensi dari wali murid yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Nanti bisa kita mengadakan program parenting seperti itu bergantian untuk bisa mengajar kelas-kelas seperti ini. Kemudian ada lagi ini dari ayahnya Mbak Rahma, Pak Agil, mungkin dari pengalamannya sebagai seorang marketing. Nah, itu bisa digunakan juga, ditularkan juga kepada murid-murid kita. Karena ini untuk kelas 5, pelajaran kita itu juga ada membuat seperti iklan, terus pemasaran seperti itu. Bagaimana mungkin kontribusi apa yang bisa panjenengan berikan untuk? Oke, terima kasih untuk kasih kesempatan untuk saya sampaikan. Ini untuk saat ini mungkin anak-anak kita itu udah lebih pintar dari kita sendiri itu ya, baik digital ataupun masalah media yang ada di media sosial. Untuk anak-anak mungkin kita bisa ajarkan dari dini itu memang bagaimana caranya berupaya bisa mendapatkan income dari digital marketing. Misalnya kalau udah ada sekarang anak-anak sekarang kalau belanja itu pakai HP pinjam orang tua, terus pakai yang bankingnya orang tua, barang sudah nyampe di rumah. Nah, itu yang terjadi sekarang seperti ini. Kayak kemarin anak saya ini minta laptop, memang mungkin
mungkin kalau waktu dulu saya masih kecil itu agak, tapi saya coba kasih support karena dari tabungannya dia gunakan untuk beli laptop. Itu kelihatannya kok mau digunakan untuk menjual atau membeli produk dari media sosial, itu seperti itu. Nah, kebetulan saya sendiri bergerak di media marketing, ya sedikit banyak anak ini saya ajarkan basicnya itu bagaimana dia mendapatkan income pribadi. Kalau dulu mungkin kita menjual produk itu langsung ke user ibaratnya, tapi kalau dengan media sosial sendiri kita bisa menjual secara jamak kepada orang yang belum kita kenal. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan Pak Jet masalah mengenai itu, karena sekarang ini mungkin pendidikan anak itu kalau yang dibutuhkan itu mental juga, mental untuk dia berani menawarkan sebuah produk. Nah, itu di situ. Nah, dengan mengajarkan lebih dini dari awal, anak-anak ini bisa nantinya istilahnya mentalnya udah tertata. Bukan berarti kita mengajarkan untuk dagang, tapi bagaimana dia bisa membuat atau memberi sesuatu hal itu lewat media sosial. Nah, seperti dulu ini sering udah buka kanal YouTube ya Bu ya, saya amati itu sudah bagus. Jadi bisa anak-anak nanti diajarkan bagaimana ini bisa membuat kanal YouTube, dia bisa mendapatkan income dari situ secara pasif income, dalam arti nggak langsung, tapi uangnya itu bisa masuk terus. Nah, itu seperti itu. Ya, saran saya ya lebih diberikan tambahan motivasi dulu untuk anak-anak biar bisa lebih tambah memahami dan diberikan pengarahan juga positif dan negatifnya. Kalau dia bebas searching ke media sosial, itu aja sih dari saya paling penting. Terima kasih dulu atas waktunya. Jadi luar biasa, super sekali Pak Akil ya. Beliaunya adalah perwakilan dari Wali Murid, Mbak Rama seperti itu. Betul sekali Bapak Ibu, bahwasanya saat ini itu, kalau dulu kalau ditanya anak-anak itu cita-citanya mau seperti apa, mau jadi apa gitu, mesti jawabnya jadi tentara, jadi polisi seperti itu ya dulu. Terus, nah sekarang Bapak Ibu, kalau anak-anak ini ditanya, sudah bervariasi sekali jawaban mereka ini. Iya, kalau mereka itu kalau ditanya itu kebanyakan mau jadi apa? Cita-citanya jadi YouTuber, jadi content creator, gamer, seperti karena apa? Karena itu yang saat ini justru yang mendapatkan income yang lebih cepat dan mudah gitu ya. Nah, dan tapi hal itu juga memerlukan keterampilan khusus. Nah, itu tadi gunanya kita diskusi di sini ya, menggali potensi yang ada. Nah, ternyata dari perwakilan wali murid ini ada contohnya Pak Akil ya, bergerak di bidang pemasaran. Nah, nanti kami mohon juga bisa bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memberikan istilahnya apa? Track ya, edukasi, tren-tren seperti itu. Nah, itu nanti bisa kami kembangkan kepada wali murid yang lain. Pastinya potensi-potensi yang lain juga sangat banyak seperti itu ya Bapak. Nah, itu merupakan model manusia yang dari wali murid. Selain itu mungkin ada lagi Bapak Ibu model manusia yang kita miliki. Mungkin Pak Sujat. Model manusia dulu. Terima kasih yang kedua kalinya. Di sini sebetulnya hampir semua yang terkait dengan sekolah itu sangat berpotensi untuk memajukan belajar mengajar di sekolah. Misalkan komite wali murid juga pemerintah desa
semua bisa berkontribusi di peningkatan sarana prasarananya. Karena sebesar apapun, sekuat apapun kita berusaha, tapi tidak diiringi dengan adanya sarana prasarana di sekolah, saya kira semua juga akan menjadi masalah. Misalkan kita mau meningkatkan kualitas siswa yang berbakat di TIK misalkan, sementara di sekolah tidak ada fasilitas komputer. Nah ini kan juga suatu omong kosong. Jadi semuanya perlu didukung oleh bagian-bagian dari sekolah ini, termasuk wali murid, juga komite dan juga pemerintah desa, kaitannya dengan peningkatan sarana prasarana. Jadi menurut saya sarana prasarana itu sangat penting sekali untuk menunjang peningkatan kualitas dari pendidikan di sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mun. Untuk kali ini masih kita lanjut untuk model manusia dulu ya. Model manusia tadi sudah ada kepala sekolah, wali murid, guru-guru. Kemudian mungkin dari saya sendiri ya selaku CGP nanti akan mengimbaskan pengetahuan saya, ilmu saya yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak seperti itu kepada guru-guru lain ya. Kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, ada pembelajaran berdiferensiasi ya, kaitannya yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional seperti itu dan lain-lain. Nanti saya bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu saya untuk anak-anak didik saya tentunya gitu, seperti itu. Saya kira cukup dulu untuk model manusia ini. Kita lanjut untuk aspek berikutnya, model atau aset berikutnya adalah model sosial atau aset sosial ya. Model sosial di sini adalah relasi baik dengan instansi-instansi terkait yang dapat membantu menunjang peningkatan pembelajaran murid. Ya, pemanfaatan model sosial dalam hal ini dapat, contohnya ini melalui kerjasama KKG seperti itu ya, kalau KKG dengan guru, kelompok kerja guru seperti itu. Dan alhamdulillah sekali SD kita ini letaknya sangat strategis di tengah kota seperti itu ya. Sebelah kanan sekolah ini adalah masjid kecamatan, kemudian sebelah sananya adalah bank, kemudian kantor desa, kecamatan, Koramil, Butani, Puskesmas. Nah, kemudian di situ ada lapangan. Nah, ini merupakan aset yang sangat besar, yang sangat banyak untuk yang kita miliki sebenarnya, dan pemanfaatannya selama ini belum maksimal seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, mulai dari tadi, dari Bapak Koralil di sini akan dipanggil oleh Pak Nuryanto ya. Nah, kira-kira Bapak dari Koramil, pihak Koramil sendiri ini mungkin ada kontribusi apa yang bisa diberikan untuk meningkatkan pembelajaran murid-murid kita? Terima kasih Ibu. Mohon izin untuk modal sosial mungkin dari Koramil sendiri untuk menunjang atau meningkatkan pendidikan khususnya di SDN Suberjo ini, mungkin salah satunya adalah memberikan tambahan. Saya yakin untuk untuk pendidikan semuanya itu udah dari sekolah, saya yakin sudah semuanya dikasih. Tapi mungkin dari Koramil sendiri memberikan tambahan, mungkin salah satunya adalah wawasan kebangsaan, terus membantu mungkin meningkatkan kedisiplinan, terus membantu membentuk mental serta karakter siswa sendiri biar menjadi, karena apa? Siswa dan adik-adik kita sendiri ini nanti kan yang meneruskan atau menjadi penerus kita semua. Untuk Koramil sendiri nanti mungkin bisa membantu seandainya diperlukan, pasti siap. Salah satunya mungkin berkunjung ke sekolah dasar untuk memberikan wawasan kebangsaan di kelas, membantu mungkin
pembelajaran atau edukasi mengenai mudik baris berbaris sedikit banyak biar siswa-siswa kita ini kedisiplinannya terbentuk. Memang tidak dipungkiri sekarang ini era digital itu sudah sangat berpengaruh sekali. Makanya mohon maaf Ibu tadi menceritakan kalau dulu cita-cita apa, mungkin kebanyakan yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin sekarang ya itulah mau tidak mau harus kita ikuti. Mungkin itu saja Ibu, sedikit dari saya untuk modal sosial. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Bapak Nuryanto, merupakan perwakilan dari Koramil yang nantinya bisa memberikan kontribusi, yaitu memberikan edukasi mengenai wawasan kebangsaan atau berdiskusi ataupun kedisiplinan seperti itu gitu pada anak-anak kita. Untuk selanjutnya mungkin dari Polsek kepada Bapak Risa, monggo jika ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polsek Jateng, khususnya saya sebagai Kadin Kamtibmas Desa Sumberjo selaku pembina keamanan ketertiban masyarakat Desa Sumberjo yang mana di wilayah Sumberjo termasuk di dalamnya SD Sumberjo. Dari kami siap untuk membantu program-program khususnya dari SD Sumberjo yang kaitannya dengan memajukan pendidikan anak-anak kita khususnya Desa Sumberjo tersebut dengan mendukung semua program di SD Sumberjo. Kaitannya dengan Kamtibmas karena memang kami di bidang keamanan dan ketertiban sudah sering kita lakukan kerjasama juga antara Polsek dengan SD Sumberjo. Terus di waktu yang akan datang juga seperti yang disampaikan dari Koramil juga kami sering beberapa kali mengadakan penambahan materi kaitannya dengan wawasan kebangsaan dan lain-lain. Khusus untuk Kamtibmas juga kami siap untuk memberikan hal tersebut yang kaitannya dengan peningkatan kewaspadaan terhadap beberapa kejahatan yang sangat meresahkan di wilayah kita. Seperti kemarin sosialisasi tentang yang pernah viral di lingkungan kita, yaitu masalah penculikan anak dan lain-lain. Kita memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat secara umum, termasuk mungkin wali murid di SD Sumberjo. Terus kemudian kami juga melakukan patroli baik ketika berangkat ataupun pulang sekolah. Yang selanjutnya kami juga siap untuk membantu para tenaga pendidik khususnya Desa Sumberjo saling mengingatkan dan saling mendukung kaitannya dengan bullying, karena kita saat ini juga sangat viral dan terjadi di mana-mana kaitannya dengan bullying, yaitu perundungan terhadap siswa sekolah yang dilakukan biasanya dilakukan oleh teman sendiri. Hal tersebut juga wajib kita waspadai, jangan sampai terjadi di lingkungan pendidikan kita. Apabila untuk mengantisipasi itu atau mungkin ada bibit-bibit yang sudah terjadi, kami dari Polsek Jateng khususnya bibit Kamtibmas siap bekerja sama dengan para tenaga pendidik dari SD Sumberjo. Selain itu juga kami juga nantinya juga siap apabila dimintai bantuan kaitannya dengan tambahan materi, baik itu di pramuka, PKS atau ekstra kurikuler lain yang memang kami sudah lakukan memang di beberapa sekolah. Mungkin kalau untuk itu selain di Desa Sumberjo. Untuk sementara itu dulu Bu. Mungkin nanti apabila ada tambahan atau
yang lain, mari kita diskusikan lebih lanjut. Oke, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Bapak Reza. Jadi memang sebenarnya ada banyak sekali ya program-program yang bisa kita lakukan kaitannya dengan polsek dan juga Koramil sebetulnya. Kemudian untuk di Desa Sumberjo ini juga tidak kalah penting ya, ada sebuah TPG seperti itu yang saya kira fungsinya ini sangat membantu dalam pembelajaran, apalagi di sebentar lagi ini ada lomba maksi seperti itu Bu ya. Lomba maksi ini banyak sekali cabangnya, ada 14 cabang. Nah, di SD kita itu sebenarnya sudah sangat terbantu sekali dengan adanya program TPG, sehingga nanti anak-anak ini bisa sudah mempunyai modal seperti itu ya. Coba sekarang saya mau tanya, kontribusi apa yang bisa diberikan oleh TPG selain baca tulis Al-Quran seperti itu Bu, yang bisa ditingkatkan untuk lebih maksimal lagi seperti itu. Monggo dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TPG Al-Hikmah Desa Sumberjo. Alhamdulillah sampun amdan. Iki Allah mantap ibu. Nyuwun pangipun dulur anda mantuk konfirmasi sekolah kemasan sedaya siswa ingkang wonten SDB. Alhamdulillah ingkang ngaos wonten TPG Al-Hikmah sangat banyak sekali nggih. Atusan hampir 100 niku nyuwun motivasinipun, dukanipun mugi alat-alat sing dereng masuk TPG sekolah TPG dipun dukung nggih. Kenapa supados insan ingkang Islami ihsani juga Quran itu boten sekedar mengejar ilmu hukum sarasan. Dari TPG boten memaksis kasarasan juga kita Mbak Naila Tika kemarin nih, alhamdulillah dapat juara. Jadi nek saged nggih wonten tilawah nopo saged nggih diwontenaken wonten alhamdulillah riyen wonten PDA mriki. Nggih, jam pagi niku diisi PDA, tapi alhamdulillah pondok sekolah TPG, monggo sing dereng sekolah TPG dipun dukung sekolah sing mandeg montus napa goreng Bu Wiwin nggih wonten nggih sing gagal setunggal dipun motivasi Bu nggih supados sregep dipun sekolah pun ngaji boten mos ngaji Bu niku sekolah TPG boten ngaji wonten beberapa prosedur yang harus dipun jalankan ngoten mawon saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Jadi nanti selain acara ngaji itu mungkin ada program lagi yang bisa ditingkatkan seperti tilawah seperti itu Bu. Misalnya nanti ada Sumberjo minta bantuan panjenengan ataupun rekan-rekan yang lain bersedia membantu ya. Apabila ada suatu saat ada program tilawah seperti itu ekstrakurikuler ya Bu. Ya, terima kasih. Oke, selain itu ini juga yang tidak kalah pentingnya SD kita itu bersebelahan dengan masjid ya. Dan saat ini sudah hadir beliaunya Bapak Takmir Masjid Bapak. Jadi Bapak ini biasanya anak-anak kami ini pada waktu sholat zuhur seperti itu ya, untuk kelas yang tinggi kelas 4, 5, 6 ini sudah saya ajak untuk pembiasaan sholat berjamaah seperti itu ya. Nah mungkin ini saya minta ini dulu masukan ataupun bagaimana itu tanggapannya, apakah kami ini anak-anak kami itu merepoti atau bagaimana? Enggak atau bagaimana ya, karena namanya juga anak-anak ya Bapak. Kami dari sekolah itu sudah mewanti-wanti seperti itu ya, kalau saya menjadi bisa menjaga sikap dan sebagainya, tapi ya, seperti itu adanya mungkin Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
khususnya memanfaatkan kondisi lingkungan yang ada di sekitar pendidikan. Tadi disebutkan beberapa poin-poin penting, antaranya seperti lokasi pemerintahan karena berada di Suberjo, dan juga tepat sekali SD Suberjo juga berdekatan dengan Masjid Besar Kecamatan Jagang. Ini memang kebetulan sekali, dan ini harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin untuk pendidikan anak, utamanya pendidikan akhlak keagamaan. Karena semua itu apa artinya, pendidikan-pendidikan yang umum itu dikejar, tapi akhlak anak akan ketinggalan, itu juga akan menodai pendidikan. Makanya untuk itu kami terima kasih sekali selaku takmir masjid dari SD ada peran anak-anak untuk diikutkan dalam setiap jamaah, walaupun itu hanya menepati pada waktu sholat zuhur. Ini memang hanya pelatihan sifatnya, melatih anak-anak, karena anak-anak sering terlatih berjamaah atau sering berlatih untuk melaksanakan ibadah. Tentunya ini akan menanamkan jiwa anak ini terhadap Tuhannya, akan menambah peningkatan daripada peran keagamaan atau mental keagamaan anak. Tentunya untuk mengimbangi perkembangan non fisik yang timbul di era zaman sekarang. Walaupun kami juga sering melihat ini memang sifatnya masih anak-anak, ini sifatnya juga masih latihan. Ini tentunya akhlak inilah yang harus ditumbuhkan di anak-anak kita, karena di sana sini saya sering mendengarkan tentang akhlak anak ini akhir-akhir ini atau di era-era belakangan ini lain dengan era zaman kita dulu. Penghormatan terhadap orang tua, penghormatan terhadap guru, penghormatan terhadap orang yang dituakan, itu saja kelihatan semakin berkurang. Sehingga ini mohon dimanfaatkan sekali untuk meningkatkan peran akhlak anak terhadap pendidikan ini. Walaupun memang kami sering itu terganggu dengan pada waktu jamaah, karena jamaah anak-anak ini kan di depan, dan di depan itu ya memang namanya anak-anak, ya namanya sholat kan ya rukuk ya rukuk, tapi bokongnya itu nyedol ya. Ini hanya saja yang di belakang itu ikut untuk merombeng. Ini sering seperti itu. Tapi itu maklum, memang karena anak. Nah itu ada yang syahadat itu drijinya diselotiri. Ini yang orang tua yang seperti ingin khusyuk ini menjadi ingin bersama. Nah, namanya itu anak. Sehingga ini akhlak-akhlak mulai bisa ditimbulkan lewat beribadah, sehingga berkembang dengan perkembangan zaman era sekarang, sehingga perimbangan antara fisik dan non fisik ini seyogyanya seimbang. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jadi. Ini memang seperti itu adanya ini. Namun memang betul sekali ini adalah sifatnya pembelajaran. Jadi kami sebagai seorang guru itu berniat membiasakan anak-anak kami itu beribadah secara berjamaah seperti itu supaya bisa terbiasa ya Bapak Ibu. Dan untuk rencana ke depan Bapak, saya mohon juga ini untuk adzan nanti bagaimana jika ada iqomah itu
lain dari anak-anak untuk melatih keterampilan mereka, terus untuk melatih percaya diri mereka seperti itu ya, Bapak bagaimana? Terima kasih. Untuk dari masjid ya, untuk aset sosial berikutnya yaitu di sini sudah hadir perwakilan dari Bapak Kepala Desa ya. Apa nih Bapak ya kontribusi yang bisa diberikan kepada anak-anak kami, karena di sini itu banyak sekali fasilitas desa yang bisa anak-anak menggunakan, ada lapangan seperti itu contohnya ya. Terima kasih waktu diberikan pada saya. Dari desa intinya seperti yang ada di depan Bapak Setuyo tadi, bahwasanya untuk pendidikan anak-anak di SD 1 Sumberjo ini alhamdulillah sudah mendekati prestasi yang belum memuaskan. Namun di sana sini masih banyak kekurangan, yaitu untuk anak-anak. Kemarin saja itu dari desa ada yang bermain mercon pada hari raya itu, dikarenakan mungkin dari sekolah tidak ada isian untuk mengantisipasi anak bermain mercon seperti itu. Jadinya ada yang sampai ke desa, banyak ada yang anak-anak itu membeli mercon dan sebagainya pada waktu hari raya itu. Dan alhamdulillah dari informasi dari orang tua tersebut lewat Bapak Kepala Desa dan disampaikan kepada semua perangkat untuk menyampaikan bahaya dan reaksi dari permainan dolanan mercon tersebut. Nah, maka dari itu kemarin dari masing-masing RT yang masih ada sekolah di SD Sumberjo sini itu ada himbauan dari ketua RT khususnya untuk bisa mengendalikan anak-anak dari permainan mercon tersebut. Dan ada lagi yang diasuh oleh Pak Margono sebagai guru olahraga di lapangan tersebut. Seandainya masih ada sepak bola dan sebagainya, itu malah dari Bapak Kepala Desa sendiri itu mengendaki seandainya ada anak-anak yang main di lapangan di pagi hari, itu sebagian besar kemudian ada dari Bapak perangkat yang ikut mendampingi, ikut bermain juga. Maka dari itu alhamdulillah dari peisian kegiatan olahraga tersebut bisa ditiru untuk warga yang lain dan nantinya bisa mencapai prestasi yang memuaskan. Apapun hasilnya dari pertemuan ini, saya sebagai wakil dari Kepala Desa nanti bisa saya sampaikan untuk lebih banyak partisipasi desa untuk sekolahan Sumberjo ini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih sekali Bapak. Jadi intinya ya dari modal sosial ini dari panjenengan semuanya aktor-aktor yang terkait bersedia atau akan membantu berkolaborasi dengan kami pihak sekolah seperti itu ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak kita ini Bapak Ibu, karena anak-anak kita ini bukan saja tanggung jawab kami sebagai seorang guru, namun orang tua, kemudian sekolah, kemudian masyarakat sekitar juga memiliki kewajiban yang sama seperti itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita ini Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasama panjenengan semuanya ya, yang hadir di sini untuk sama-sama membimbing, mengarahkan anak-anak kita ini supaya mereka ini selamat dan bahagia. Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya di sini masih ada karena di sini ada 7 aset tadi ya. Nanti ada modal politik, kemudian ada lagi modal agama dan budaya, ada modal fisik, kemudian ada lagi modal lingkungan alam, dan juga modal finansial seperti itu. Nah, namun menurut saya tadi yang bersinggungan dengan panjenengan adalah di modal sosial. Kami rasa untuk diskusi yang berikutnya bisa kita
agendakan lagi di lain kesempatan ya, karena mengingat waktu juga ini sudah mau zuhur seperti itu, dan saya yakin juga panjenengan mempunyai kesibukan yang luar biasa. Jadi sementara saya akhiri untuk diskusi kali ini pada model sosial ya, untuk kita lanjutkan lagi di kesempatan yang lain hari seperti itu. Untuk kesimpulannya pada hari ini ya, tadi kita sudah membahas dua modal. Yang pertama adalah modal manusia ya, terdiri dari kepala sekolah, guru-guru, kemudian CDP, kemudian murid itu sendiri, wali murid, masyarakat sekitar, yang kita bisa manfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan juga tadi modal-modal sosial ya, panjenengan dari program dari Koramil, dari Polsek, dari desa, kemudian dari takmir masjid, kemudian dari TPQ, ya, semuanya dari Bapak Komite juga alhamdulillah mendukung ya, apabila nanti kita berkolaborasi dan bekerja sama dalam meningkatkan pembelajaran anak. Itu ya Bapak Ibu. Nah, saya rasa cukup. Ya, mungkin ada tambahan dari Bapak Sujat. Terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya yang telah antusias dalam berdiskusi, dan insya Allah hasil dari diskusi ini mudah-mudahan muaranya adalah untuk kepentingan anak didik siswa SD Sumberjo khususnya, dan nanti umumnya nanti adalah menjadi tunas-tunas bangsa, begitu ya Pak ya. Saya sangat berterima kasih sekali yang pertama dari Bapak Muntoro selaku komite sekolah yang tiap kali saya tangisi. Karena apa? Nuwun sewu nggih Pak Bayan, ketika saya datang ke sini itu saya melihat gapura ini, saya SD itu sudah ada gapura itu Pak. Kemudian kok sampai sekarang saya sudah tua kok gapura ini masih saja. Rupanya kurang pas kalau tidak direhab. Akhirnya bekerja sama dengan atas kerjasamanya wali murid dan difasilitasi oleh Bapak Komite semuanya bisa mewujudkan gapura itu Pak Bayan. Kemudian gapura jadi tidak ada pintu gerbangnya, komplah-plah. Nah, terus nangis malih kula karo komite. Komite tak kekalahan Pak Komandan. Tapi insya Allah walaupun saya manfaatkan, saya perdayakan, insya Allah komite Sumberjo tetap jaya. Potensi siswa yang disampaikan oleh Pak Muntoro, saya tidak ragu dengan potensi siswa dari SD Negeri Sumberjo, dari darah yang mengalir dari masyarakat Sumberjo. Saya tahu betul karena sejak kecil saya itu sejak SMP itu sudah berteman dengan Pak Muntoro, dan yang berprestasi 90% itu dari Sumberjo. Ya, dari SD inilah yang melahirkan anak-anak berprestasi di SMP Negeri 1 Jaket pada saat itu, pada zamannya. Ini maka saya salut sekali. Saya yakin bahwa potensi yang ada dari anak-anak Sumberjo tidak diragukan lagi, dan terbukti prestasi yang diraih seperti tahun kemarin itu piala yang diboyong anak-anak SD Sumberjo 28 itu. Terus SD yang lain kemana? Tidak, itu kemana? Jadi prestasinya luar biasa. Di tingkat kecamatan juga juaranya paling banyak kemarin itu. Untuk MAPSI tahun lalu, ini MAPSI itu dapat piala 18 Pak. 18 piala.
Dan satunya yang menjadi juara kabupaten dan mewakili Kabupaten Pati untuk maju di tingkat provinsi itu kita banyak. Ini anaknya bibik loh Pak Bayan. Ini terus yang Mbak Nela itu sebenarnya juara 1, tapi ada kesalahan teknis ya itu pada saat itu. Memang potensi anak luar biasa. Tinggal guru-gurunya, apakah guru-gurunya itu kualitasnya mendukung, apa potensinya mendukung apa tidak. Nah, ternyata guru-guru di SD Sumberjo itu sekarang adalah guru-guru yang zaman now. Zaman now Pak Polisi. Kenapa? Karena semuanya muda-muda dan cantik-cantik. Ini saya paling tua di sini sama Pak Gun Bujin itu. Dan Bujin itu sebentar lagi dia turun dari peredaran. Nah ini Bujin ini. Iya, semua ini guru-guru yang berpotensi semua. Bujin itu pada zamannya luar biasa. Ya, tapi sekarang diadu dengan yang ini kalah cantik Bu ya. Tapi maksud saya bukan itu. Ya, dari kemampuan untuk mungkin kemampuan yang harus dimiliki oleh guru-guru zaman sekarang mungkin tidak ada pada Bujin, tapi yakin bahwa Bujin adalah orang hebat, guru hebat pada zamannya. Dan guru di sini semuanya sarjana, semuanya sarjana. Ini semua sarjana dan yang Bu Evi ini sudah P3K, mau tinggal menunggu pengumuman saja. Jadi gurunya nanti tinggal kurang satu yang belum PNS atau P3K. Jadi Bapak Ibu wali murid ya, ibunya Faja dan Pak Muntoro menyekolahkan anaknya di sini, saya kira tidak salah, tidak keliru. Walaupun Pak Bayan masih ada orang sini Sumberjo sendiri yang menyekolahkan anaknya itu di luar. Ada ya Pak Bayan ya? Ada. Karena apa? Itu mungkin terjadi karena belum tahu kapasitas yang ada di Sumberjo. Ya, kebanyakan ada yang menganggap bahwa sekolah di SD itu yang dipentingkan hanya ilmu umum saja. Tapi ini salah. Bapak Ibu sebentar saja ini. Dan kemarin baru saja ini saya sampaikan ada prestasi dari putra Bapak Sugiarto, Bapak Koramil juga, Pak
Sugianto lagi, Bapak Sugianto itu saya sampaikan di Bapak Komite, saya sertakan dengan saya sampaikan bahwa seorang bocil yang bernama Revan berdarah kesatria yang mengalir dari ayahnya Bapak Sugianto Koramil Jageng. Saya tulis seperti ini, saya upload di Facebook, siapa saja yang baca biar tahu kalau Sumbirjo itu gudangnya prestasi, salah satunya adalah putra dari Bapak Sugianto Koramil Jageng. Ini saya tunggu yang anak berprestasi dari darah yang mengalir seorang polisi, saya tunggu. Kita lagi. Nih, kemudian untuk Ibu Faja ya, Bu Faja, terima kasih atas kesediaannya apabila kami membutuhkan untuk mengajarkan keterampilan. Ya ini saya sangat salut sekali Bu, semoga bisa bermanfaat nanti dan insya Allah kami akan bekerja sama dengan Ibu. Untuk Mas Agil, ini bidang pemasaran ya Mas ya. Memang sekarang pemasaran tidak seperti dulu dan nanti kalau pemasaran ini berhasil insya Allah bisa mengubah nasib anak-anak di masa depan karena pemasaran itu sangat penting sekali dan pemasaran itu menurut saya paling sulit. Mungkin kalau dari segi produk, ya ini produk saya Pak, ini Pak, meja kursi ini produk saya bisa membuat, tapi memasarkan yang sulit. Kalau Mas Agil bisa membantu, nanti kita bekerja sama, mungkin bisa mendapatkan fee 10% saya siap. Ya, untuk Pak Koramil Pak Gil, terima kasih. Beberapa bulan yang lalu, Mas Rio dan kawan-kawan Pak Dan juga hadir di sini memberikan pendidikan wawasan kebangsaan kepada anak-anak yang di ruangan ini. Memang benar yang disampaikan oleh Bapak Koramil bahwa yang namanya wawasan kebangsaan, kemudian karakter Pancasila itu semua guru itu menyampaikan. Bahkan semua buku itu ada memuat hal itu. Tetapi yang saya harapkan nek sing yang menyampaikan itu guru-gurunya itu kan lain Pak. Kalau yang menyampaikan itu Pak Tentara. Di samping itu harapan saya supaya anak-anak ini bisa termotivasi. Mungkin di antara 181 murid saya di sini ada yang bercita-cita bisa seperti Bapak. Dan nanti ada yang bisa menjadi pengganti Bapak. Itu harapan saya seperti itu. Bapak Polisi, ya, terima kasih atas bantuannya. Memang beberapa bulan itu saya selalu berharap Pak Polisi kalau pagi itu Pak depan gerbang SD kami itu kan ramai sekali. Malah kalau pas pasaran dunia karaponan ini udah ramai sekali anak-anak ini mau menyeberang. Ini kesulitan Pak. Kalau Pak Polisi bisa membantu kami walaupun tidak setiap pagi, tapi kalau hari pasaran atau hari pasaran tumbuh ponan itu bisa dibantu kami karena kami tidak punya satpam. Nah ini sementara ini kami memberdayakan Pak Penjaga. Kalau ditinggal jadi satpam, sapune prei. Nah ini tolong ya Pak Polisi ya, kalau bisa dibantu lah. Karena ini anak-anak yang sekolah sini kan anak-anak Sumbirjo dan itu kebetulan ada teritorial Bapak. Harapan saya nanti ada pelatihan untuk TKS Pak Polisi. Jadi polisi keamanan sekolah. Kalau dulu itu ada TKS yang punya pakai
pakaian PKS itu mungkin anak-anak yang agak besar-besar bisa dipakai. Untuk Bu Ustazah, terima kasih sekali Bu Ustazah atas kerjasamanya yang baik dalam bidang agama, bahwa siswa SD Negeri Sumberjo itu bisa berprestasi dalam kancah lomba MAPSI. Itu saya sangat berterima kasih sekali. Itu semua adalah berkat usaha-usaha Ibu dan kawan-kawan. Semoga TPI yang Ibu asuh semakin jaya, semakin mengudara, dan anak-anak didik kami bisa menjadi santriwan dan santriwati yang hebat-hebat, yang bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Untuk Pak Jadi ya Pak, nyuwun pangapunten ingkang kathah. Awit lari-lari menika berjamaah teng masjid, nggih terus terang mawon nang masjid nek dienggo anak-anak iku mesti rusak Pak Bayan. Neng niku lah nggih ampun lari-lari lho sing disalahno. Niku kula sing perintah kok. Kula sing salah. Lah neng pripun upami mboten jamaah riyin. Maksudnya kula ngeten. Kula niku kula mbakno anake kula dhewe. Anak kula piyambak niku anggere matur sekolah niku mesti terus dolanan. Tak takoni sik wis salat ora dereng. Kok dereng lha salat kapan kok dolanan sik. Lah nek karepe kula niku ben dolanan lah nek sekolah niku nek sampun salat. Kesabaran Bapak Ibu guru memang diuji untuk menjadi seorang guru mendidik anak-anak kecil itu Pak Jadi. Tapi kami yakin, saya sampaikan kepada teman-teman saya mendidik di sekolah ini, mendidiklah dengan hati. Insya Allah kata-kata yang lahir dari hati itu bisa diterima oleh hati. Artinya kesabaran guru selalu diuji. Tapi yakinlah bahwa di antara mereka itu nanti salah satu di antara mereka mungkin ada yang bisa menggondol kita, menggeret kita, menarik kita ke dalam surganya Allah. Amin. Untuk Pak Bayan, terima kasih. Memang kami belum dilanjut untuk poin masjid. Tadi ada usulan Buin, mohon nanti boleh anak-anak mau adzan, saya persilakan. Tapi saya mohon supaya dilatih dulu. 1, 2 harus diseleksi Pak. Karena ini masjid ini adalah kelihatannya sebagai patokan untuk masjid-masjid di sekitar. Masjid kecamatan. Ya, minimal ada ranking yang terbaik yang disuruh ada. Memang itu untuk azan Pak. Jadi nyuwun pangapunten niku memang salah satu cabang lomba MAPSI Pak. Jadi kami telah menyeleksi anak-anak yang layak saya jadikan wakil dari sekolah kami untuk maju menjadi wakil mengikuti lomba MAPSI dalam bidang azan. Untuk khusus laki-laki ini Pak Bayan, azan perempuan tidak ada gitu ya cabangnya. Jadi ya nanti akan saya seleksi dulu Pak sebelum azan di masjid. Nah, itu semua nanti apabila anak-anak itu diberi kesempatan untuk melakukan azan, insya Allah tidak lepas dari pendampingan kami. Kami selalu mengawal anak-anak, mendampingi anak-anak, walaupun tidak semua guru bisa pada saatnya. Terima kasih atas kesediaannya untuk menginjakkan kaki kami dan anak-anak kami di Masjid Besar Kecamatan Jagem. Untuk lapangan Pak Bayan ya, ini kami juga sering sekali menggunakan, baru saja kemarin lomba
Popda dan O2SN itu juga menggunakan lapangan, dan dari lomba Popda maupun O2SN mendapat 4 piala Pak Muntoro SD sini. Ya, salah satunya adalah yang Kangas SKP ya Pak Gun ya. Kemudian yang kemarin lagi itu renangnya masih sudah juara 2 tingkat kabupaten. Dan untuk kerjasama yang saya harapkan selanjutnya adalah dari pihak komite sekolah, ibu wali murid. Sebentar lagi kami tanggal 27 insya Allah melaksanakan wisuda Purnawiyata kelas 6 yang notabene belum pernah dilaksanakan. Ini saya ingin mencoba melaksanakan Bapak ya. Nanti gelar karyanya biar bisa ditonton, biar bisa dilihat bahwa SD Sumberjo layak untuk diberikan suatu kepercayaan menyekolahkan anak-anaknya di sini. Itu pun tidak luput dari kerjasama kami antara wali murid dan Pak Komite dan Bu Komite. Terutama adalah dukungan dari masyarakat Sumberjo. Saya harapkan ini mumpung ada Pak Babinsa dan ada Pak Bayan, wakil dari kepala desa, tolong Pak sekolahnya diurit Pak. Ya, kalau bisa sekolah di sinilah, jangan sekolah di luar, karena sekolah milik sendiri juga bagus kok. Wajah yang saya sampaikan, mohon maaf karena ini kelantur-kelantur Pak, yang sebenarnya sebelum adzan zuhur harus selesai, tapi waktunya harus mundur. Mohon maaf atas kekurangan, dan selama ini kerja kami, saya yakin Kulon Tenggono Pak, kathah kekiranganipun. Saya siap menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun. Kritik boleh yang sifatnya positif, tapi tolong kalau memberikan kritik disertai pula solusinya. Itu artinya ada peran serta dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kami kira cukup untuk acara diskusi identifikasi aset sumber daya pada pagi hingga siang hari ini, dan identifikasi aset ini nanti sebagai acuan bagi kami dalam melaksanakan program-program ke depan seperti itu yang memiliki dampak positif bagi murid seperti itu, Bapak Ibu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir pada pagi hari ini, dan mohon maaf saya tidak bisa memberikan apa-apa. Saya hanya bisa mendoakan semoga niatan jenengan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak ini mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya selaku calon guru penggerak mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada kesalahan dan kekurangan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.